Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Khairil Anwar yang dikenal luas sebagai penyair muda pelopor angkatan 45 di dalam puisinya yang kemudian diberi judul Aku oleh editor kumpulan puisi Deru Campur Debu menyatakan demikian. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sahabat-sahabat Kristus, Khairil Anwar belum genap berumur 21 tahun ketika ia menulis puisi ini pada bulan Maret tahun 1943. Dengan gairah membara seorang laki-laki muda, ia meneriakkan hasratnya untuk hidup 1000 tahun lagi. Ia bahkan tidak peduli apabila hidup 1000 tahun itu harus dijalani dengan penderitaan seperti membawa luka yang berbisa. Jelas bahwa 1000 tahun bukan sekadar berbicara mengenai rentang hidup yang teramat sangat panjang, melainkan lebih daripada itu juga berbicara tentang kekekalan. Itulah yang umumnya juga diinginkan semua orang di dunia fana ini. Kalau bisa, maunya tetap awet muda dan jangan sampai menjadi tua yang berujung kematian. Kalau bisa, maunya jangan sampai mengalami sakit, baik karena penyakit atau malapetaka yang berujung kematian. Kalau bisa, maunya jangan mati, melainkan hidup kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya setiap merayakan hari kelahiran, kita tidak pernah lupa memanjatkan doa panjang umur. Jadi meskipun malu-malu, sejatinya kita meneriakkan hasrat yang sama dengan Khairil Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Begitu kuat hasrat kita untuk hidup 1000 tahun lagi, sampai kita kadang melupakan bahwa hidup itu seperti seutas tali. Sama seperti seutas tali ada pangkal dan ujungnya. Maka demikian pula hidup itu ada pangkal dan ujungnya. Pangkalnya adalah kelahiran dan ujungnya adalah kematian. Orang hidup itu pasti akan mati, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Hidup itu seperti seutas tali. Sama seperti seutas tali ada yang pendek dan panjang, begitu pula hidup itu ada yang pendek dan panjang. Begitu pendeknya hidup sehingga baru saja lahir langsung mati. Tetapi ada juga yang panjang hidupnya, sampai teman-teman seangkatannya sudah mati, bahkan anak-anaknya dan cucu-cucunya juga sudah mati. Ia masih tetap hidup sampai lupa berapa umurnya. Mungkin saja orang dapat mencapai umur 100 tahun lebih, tetapi pada akhirnya tetap mati juga. Karena orang hidup itu pasti akan mati. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan setiap manusia seakan-akan bercanda dengan Khairil Anwar. Bagaimana tidak?
penyair muda yang meneriakkan hasratnya untuk hidup 1000 tahun lagi justru mati ketika umurnya bahkan belum genap 27 tahun. Usia yang relatif masih sangat muda. Ia lahir 26 Juli 1922 di Medan dan mati 28 April 1949 di Jakarta. Tentu saja Chairil Anwar bukan seorang yang naif, yang betul-betul percaya bahwa ia bisa hidup sampai 1000 tahun lagi, bisa hidup kekal selama-lamanya. Ia pasti juga tahu bahwa orang hidup pasti akan mati, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Itulah sebabnya di dalam puisinya yang berjudul Nisan, ia bertutur demikian. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridlaanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan duka Maha Tuan bertahta. Mau tidak mau, suka tidak suka, Chairil Anwar dipaksa untuk mengakui bahwa orang hidup pasti akan mati. Ketidakberdayaannya yang terbalut rasa pesimistis tersurat jelas di dalam puisinya yang berjudul Derai-derai Cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Penulisan puisi ini teratur rapi. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris dengan rima A, B, A, B. Dan penuh kata-kata yang halus. Satu-satunya kata yang kasar adalah dipukul. Itu pun dipendam. Hari belum malam, tetapi terasa hari jadi akan malam. Seakan-akan Chairil Anwar tahu bahwa hidupnya segera berakhir. Nampaknya ia sudah bisa menerima kenyataan pahit tersebut dengan tenang. Laksana bunyi cemara menderai sampai jauh. Penyair yang menjelang umur 21 tahun meneriakkan hasrat optimis untuk hidup 1000 tahun lagi. Ternyata menjelang umur 27 tahun secara pesimis mengakui bahwa hidup hanyalah menunda kekalahan. Proses perubahan tersebut terjadi begitu cepat sehingga ada yang tetap tidak diucapkan. Seakan-akan ada yang mengganjal di tenggorokan sehingga tidak bisa dinyatakan keluar selain ucapan. Sebelum pada akhirnya kita menyerah. Menyerah kepada maut yang datang menjemput. Menyerah kepada kematian. Sudah tentu proses perubahan yang nampaknya begitu cepat itu sejatinya telah melewati rentang waktu yang relatif cukup lama. Setidaknya dapat dilihat dari kira-kira 7 tahun masa penulisan puisi Chairil Anwar dari tahun 1942 sampai 1949. Semenjak meneriakkan hasratnya untuk hidup 1000 tahun lagi, hidup Chairil Anwar dipenuhi dengan banyak hal yang sangat menggelisahkan hati dan pikirannya. Berkecamuk terus-menerus mencari jawabannya tanpa pernah menemukannya. Berkecamuk laksana badai ombak gelombang lautan yang akan menggaramkan kapal hidupnya dan seakan-akan baru mereda dan teduh kembali ketika Chairil Anwar akan meninggalkan dunia yang fana ini dalam usia yang relatif masih sangat muda.
Lewat goresan pena, puisi-puisinya, kita bisa menelusuri jejak langkah kegelisahan hidup Chairil Anwar sampai pada pengakuan bahwa hidup hanyalah menunda kekalahan sebelum pada akhirnya terpaksa harus menyerah kalah kepada kematian. Kegelisahan hati dan pikiran Chairil Anwar dapat diselami dari kata-kata puitis di dalam puisi-puisinya yang berjudul Sajak Buat Basuki Resobowo, Kesabaran, Malam, dan Kawanku dan Aku. Meskipun puitis, untian kata dalam puisi-puisi Chairil Anwar bisa kita tangkap adanya kehampaan hidup yang kehilangan arti atau tanpa makna. Kehampaan hidup itu dapat kita tangkap lebih jelas lagi di dalam puisinya yang berjudul Suara Malam. Dunia badai dan topan, manusia mengingatkan kebakaran di hutan. Jadi kemana? Untuk damai dan reda. Mati. Barangkali ini diam kaku saja. Dengan ketenangan selama bersatu, mengatasi suka dan duka, kekebalan terhadap debu dan nafsu, berbaring tak sedar, seperti kapal pecah di dasar lautan, cemu dipukul ombak besar, atau ini, peleburan dalam tiada, dan sekali akan menghadap cahaya. Ya Allah, badanku terbakar, segala samar, aku sudah melewati batas. Kembali, pintu tertutup dengan keras. Sahabat-sahabat Kristus, begitu hampanya kehidupan Chairil Anwar, sampai pintu untuk kembali menikmati indahnya kehidupan juga tertutup dengan keras. Bahkan tidak juga dapat ia temukan di dalam segala kenikmatan duniawi. Berpindah pelukan dari satu perempuan ke perempuan lainnya di bawah selimut nafsu birahi. Sebagaimana tertulis pada puisi-puisinya yang berjudul Kepada Kawan, Kabar dari Laut, dan Tak Sepadan. Atau hidup dalam kemabukan minuman keras. Sebagaimana tergores pada puisinya yang menggunakan tanda tanya sebagai judul. Jika hidup begitu hampa, bahkan segala kenikmatan duniawi tidak bisa mengusir pergi segala derita, wajarlah apabila Chairil Anwar sambil menahan perihnya luka lalu berkata, hidup hanya menunda kekalahan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Berbeda dengan Chairil Anwar, Paulus betul-betul menyadari kefanaan hidupnya di dunia. Tetapi ia tidak berhenti di sana lalu sekadar menjalani hidupnya untuk menunda kekalahan sebelum pada akhirnya menyerah kalah pada kematian. Melainkan Paulus juga mengarahkan pandangannya ke surga, kepada kehidupannya yang kekal bersama Allah. Itulah sebabnya dengan jelas dan tegas ia menulis, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Sahabat-sahabat Kristus, kemah adalah rumah yang tidak permanen, bersifat sementara. Biasanya berupa tenda yang terbuat dari kulit binatang yang tebal serta kuat. Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibongkar pasang untuk dijadikan tempat tinggal darurat, tempat tinggal sementara. Jadi jelas bahwa Paulus menyadari betul kefanaan hidup manusia di dunia. Seperti orang sedang berkemah. Tetapi Paulus melangkah lebih jauh lagi dengan suatu pengharapan ilahi, bahwa bagi orang-orang percaya yang hidup sementara di bumi, hidup tidak akan berhenti setelah mati, melainkan terus berlanjut di surga yang kekal. Tidak bisa dipungkiri
bahwa teologi Paulus ini pasti berpijak di atas fondasi pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, sebagaimana ditulis oleh Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yohanes pasal 14 ayat 1-4. Sahabat-sahabat Kristus, jelaslah bahwa dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada kehidupan kekal di surga. Karena itu bagi kita orang-orang percaya, hidup bukan hanya merupakan perkara di bumi, melainkan juga di surga. Hidup bukan sekadar soal di sini, melainkan juga di sana. Hidup bukan cuma terbatas pada saat ini dalam kefanaan di bumi, melainkan terus berlanjut pada kekekalan di surga. Pemahaman yang benar akan teologi ini akan membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Suatu kehidupan fana di bumi yang dijalani dengan pandangan terarah ke surga. Kepada suatu kehidupan yang lebih berarti dan sama sekali tidak hampa. Karena di tengah segala penderitaan duniawi yang bersifat fana, selalu masih ada pengharapan dan juga penghiburan surgawi yang bersifat kekal. Paulus jelas memiliki keyakinan surgawi dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, meskipun didera berbagai derita, ia tidak menjadi tawar hati. Bahkan dengan penuh pengharapan, ia menulis kepada jemaat di kota Korintus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Sahabat-sahabat Kristus, selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, sudah pasti tidak akan pernah terlepas dari penderitaan. Musa menyerukan kebenaran ini dalam Mazmurnya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur pasal 90 ayat 10. Hidup dan penderitaan memang selalu berjalan berdampingan seperti sepasang kaki yang melangkah menuju kematian. Namun janganlah tawar hati lalu menjadikan hidup kita tidak berarti dan hampa. Karena dari kebenaran firman Tuhan kita tahu bahwa segala penderitaan itu hanya bersifat fana, hanya bersifat sementara. Apalagi di tengah segala penderitaan duniawi yang bersifat fana itu, selalu tersedia pengharapan dan penghiburan surgawi yang bersifat kekal. Selama masih hidup di dunia, mungkin saja penderitaan selalu menghadang langkah kita. Tetapi hal itu tidak boleh membuat kita meragukan atau bahkan tidak percaya lagi kepada Tuhan yang menjanjikan surga. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas menyatakan keyakinan imannya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 7. Sahabat-sahabat Kristus, mau hidup 1000 tahun lagi? Mau hidup kekal selama-lamanya? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.